Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan merangkumkan buku yang berjudul Hiwar Safi Ma'a Jini Muslim, yang artinya berdialog dengan jin muslim. Buku ini mengisahkan pengalaman penulis yang bernama Muhammad Isa Dawud saat berdialog dengan jin, sebuah makhluk yang sering disebut dalam berbagai kepercayaan dan mitologi. Dalam buku ini, sang penulis berbagi banyak pengetahuan yang diperolehnya langsung dari alam jin. Seperti apa keseruan dari ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya. Penulis buku yang bernama Isa Dawud merupakan seorang berkebangsaan Mesir yang pernah menjabat sebagai pemimpin tempat ibadah di dekat rumahnya. Suatu ketika saat Pak Daud sedang belajar ilmu agama di tempat yang dia pimpin, tiba-tiba orang-orang datang dengan panik meminta pertolongan untuk menyadarkan anaknya yang sedang kesurupan. Gadis itu berteriak-teriak tak karuan, sesekali tertawa seperti laki-laki, kadang juga berbicara tidak jelas. Lalu guru Pak Daud langsung membacakan ayat-ayat kitab suci yang membuat perempuan itu tidak bergerak. Sempat terjadi percakapan supaya jin yang merasuki tubuh gadis tersebut itu bertaubat, tapi berakhir dengan kaburnya makhluk yang merasuki tubuh gadis tersebut. Pada saat itu Pak Daud menjadi tertarik dengan perkara dunia gaib. Ketertarikan ini membuatnya dapat bertemu dengan salah satu jin muslim ketika Pak Daud melakukan ruqyah atau pengusiran setan. Ia berinteraksi dengan jin muslim yang sangat tertarik dengan pembelajaran yang diberikan Pak Daud. Singkat cerita, jin ini sepakat untuk memberikan sedikit pengetahuannya tentang dunia jin. Jin muslim ini bernama Mustafa, berasal dari Bombay, India, dan dia memiliki marga konjur. Dahulu, ia adalah seorang jin penyembah iblis. Ayah dan ibunya selalu melakukan ritual penyembahan sampai-sampai Mustafa pernah diberkati langsung oleh iblis. Tapi sekarang dia memutuskan untuk masuk Islam. Pak Daud dan jin ini berdialog panjang lebar. Diawali dengan pembahasan tentang asal-usul jin. Mustafa menjelaskan bahwa jin bisa dibilang merupakan makhluk yang sama seperti manusia. Mereka memiliki akal, hawa nafsu, berkeluarga, dan beranak. Awal dari nenek moyang jin adalah Jan dengan huruf A yang dibaca panjang katanya. Ia diciptakan oleh Tuhan dari jilitan api berwarna merah, kuning, biru, dan warna yang tidak pernah manusia lihat. Nyala apinya berasal dari 70 bagian dari neraka jahanam, yang membuat tubuhnya sangat ringan, memiliki warna bermacam-macam, dan bagian tubuhnya fleksibel. Mustafa menjelaskan seperti manusia yang dahulu diciptakan dari tanah, tapi sekarang wujud kita tidak lagi mengandung unsur tanah. Jin juga sama, sudah tidak berbentuk api, melainkan sudah menjadi bagian fisik. Bentuk tubuh jin beragam, ada yang menyerupai manusia dengan kepalanya yang lebih besar, matanya lonjong ke bawah, telinganya seperti telinga kuda, dan badannya mini. Ada juga jin yang menyerupai hewan katanya. Di tengah penjelasan Mustafa, Pak Daud bertanya, apakah jin memiliki alat kelamin? Kata Pak Daud, bukan kata saya, tapi saya juga penasaran. Terus Mustafa menjawab, iya punya, tapi ukurannya terbilang lebih kecil dari manusia. Jin juga mempunyai masa pubertas, biasanya rentang waktunya pada umur 170 sampai 180 tahun. Kebanyakan jin beberapa saat setelah mengalami pubertas langsung menikah. Mereka juga hamil seperti manusia, tapi masa kehamilannya lebih lama dari manusia, bahkan sampai 15 bulan. Hal ini juga karena jin kadang-kadang mengandung hingga 7 sampai 9 janin, bahkan bisa juga kembar 12. Setelah lahir, bayi jin tidak langsung bergerak dan bersuara. Mereka lebih banyak tidur sambil disusui. Setelah penjelasan itu, Mustafa mendadak meninggikan suaranya. Langsung ia berkata, oh ya, karena bangsa kami juga memiliki hawa nafsu. Tak jarang juga bangsa jin yang menyukai manusia sehingga jin tersebut selalu mengganggu kehidupan manusia yang disukainya. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Pak Daud lalu bertanya, apakah jin dan manusia dapat bahasa halusnya mah bercocok tanam gitu pokoknya mah. Jangan berpikiran negatif ya guys. Ilmu ini teh ilmu. Lanjut. Tidak, jawab Mustafa, karena zatnya berbeda. Walaupun ada cerita tentang manusia bercocok tanam dengan jin, biasanya melalui alam mimpi atau ketika jin menampakkan diri dalam bentuk manusia. Tapi menurut sesepuh para jin, itu merupakan dongeng belaka. Percayalah bahwa perkebunan antara jin dan manusia tidak akan terjadi.
Pernikahan yang menyimpang seperti itu tidak akan menimbulkan kehamilan, mau yang perempuannya jin ataupun sebaliknya. Lalu setelah itu Mustafa menerangkan, berlindunglah pada Tuhan jika kalian sedang bercocok tanam, karena pada saat itulah jin dapat bergabung melakukan tanam-tanam ubi bersama untuk mencampur cairan manusia dengan cairan jin, sehingga dapat menyebabkan keguguran atau jika lahir anaknya bermasalah, katanya. Setelahnya, Mustafa melanjutkan penjelasannya tentang kehidupan jin. Kehidupan mereka sangat mirip dengan manusia. Ada yang berdagang, berkebun, dan terlibat dalam peperangan. Jumlah mereka juga sangat banyak. Hampir seluruh penjuru bumi pasti dihuni oleh jin. Baik di tengah gurun yang luas, di gunung yang tinggi, maupun di bagian laut terdalam. Jin yang memiliki agama biasanya tinggal di rumah manusia yang memiliki agama yang sama dengan mereka. Terus Pak Daud bertanya, apakah mereka biasanya disebut Korin? Tanya Pak Daud. Beda-beda, jin dari ras Korin ditugaskan oleh Tuhan untuk mendampingi manusia, kata Mustafa Teh. Jika anak manusia lahir ke bumi, Korin akan mendatanginya dan mendampingi dia sampai mati. Jika Korin itu nakal, tak jarang ia berpura-pura menjadi manusia yang ia dampingi kepada orang yang imannya lemah. Selanjutnya Pak Daud bertanya, apakah kita bisa melihat jin? Lalu Mustafa menjawab, tidak semua jin berani menampakkan dirinya di depan para manusia. Karena ketika para jin menampakkan wujud di dunia manusia itu sama saja seperti menyelam di lautan yang dalam, rasanya sangat tersiksa. Jadi apabila di kalangan kalian para manusia ada yang sering melihat kami, biasanya itu perbuatan jin jahil yang membisikkan kata-kata berulang sehingga dalam otaknya tergambar sebuah sosok jin yang mereka imajinasikan sendiri. Atau para jin yang dapat membuat gangguan penglihatan pada manusia sehingga mereka seperti dapat melihat jin. Lalu Mustafa melanjutkan, anehnya tak jarang manusia yang melakukan perbuatan syirik dengan melakukan ritual sihir atau meminum air sihir untuk dapat melihat sosok jin dengan rupa yang asli dan menjual dirinya kepada setan. Mendengar kata setan, Pak Daud lantas bertanya, apa bedanya jin dengan setan? Mustafa menjawab, jin adalah makhluk yang memiliki banyak jenis. Salah satu di antaranya yaitu setan. Setan sendiri merupakan keturunan dari iblis. Oh ya, sedikit informasi, ada beberapa artikel yang saya baca mengenai iblis. Iblis sendiri ini merupakan nama yang diberikan Tuhan kepada salah satu jin yang dulunya bernama Azazel. Ia merupakan jin yang sangat taat. Saking taatnya ia menjadi kebanggaan para malaikat. Tapi karena sombong, ia dikutuk oleh Tuhan dan diberi nama iblis. Untuk lebih lengkapnya kita bahas di lain waktu. Soalnya ada buku yang sangat menarik, isinya itu tentang cerita bagaimana Azazel hidup, lalu diangkat menjadi pemimpin para malaikat dan dikutuk. Pokoknya nanti di lain waktu saya akan buat videonya. Jadi tunggu aja, lanjut. Setelahnya Mustafa melanjutkan, setelah iblis diusir dari surga, ia menikah dengan jin perempuan dan anak-anak dari iblis lah yang dinamakan setan. Untuk bangsa jin dan manusia yang menjual dirinya kepada iblis, itu juga dapat disebut dengan setan. Tiba-tiba saja Mustafa mengatakan, akan kusampaikan sesuatu yang sangat penting. Iblis punya kerajaan yang sangat besar, ada menteri-menterinya, panglima-panglima, dan kantor-kantor yang sangat megah. Iblis juga memiliki 5 wakil yang sangat harus diwaspadai. Menurut kalangan jin, yang pertama bernama Tesaber. Dia selalu mendatangi orang yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah. Ia akan melancarkan bisikan-bisikan sehingga orang yang diincarnya benci dan marah atas takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Yang kedua ada Dasim. Setan inilah yang sering mengganggu hubungan pernikahan yang harmonis. Pokoknya dia nggak suka melihat suami istri akur. Katanya dia adalah anak kesayangan iblis, seantero kerajaannya yang sangat besar. Yang ketiga bernama Al-Awar. Dia dan pasukannya adalah spesialis dalam menggoda manusia untuk berzina. Mereka selalu memulainya dari hal-hal yang sangat kecil dan tidak disadari. Hingga pada saat target mereka sadar, mereka sudah terjerumus ke dalam perbuatan zina yang sangat besar. Lalu yang keempat bernama Maswat. Ia dan pasukannya adalah penyebar berita bohong sehingga orang-orang terpecah belah. Dan yang kelima bernama Zalnabur. Setan ini melanjutkan pekerjaan Maswat. Setelah terpecah belah, orang-orang akan dihasut untuk bertengkar. Mustafa pun melanjutkan penjelasannya. Kelima setan itu sudah berumur ratusan ribu tahun sehingga pengalamannya memperdaya manusia sangat hebat. Tapi jangan takut, mereka hanya bisa menghasut dan membisik-bisikan di otak manusia. Tanpa seizin Tuhan yang Maha Segalanya, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Cerita pun selesai. Seperti biasa, ada beberapa detail yang tidak saya masukkan di sini agar kalian dapat membaca bukunya langsung. Saya ingin kalian merasakan sendiri bagaimana situasi kehidupan di alam jin, bagaimana interaksi antar manusia dan jin, serta suasana gaib yang ada di dalam bukunya.
Mungkin segini aja video untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis saran-saran kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Goodbye.